Selamat hari Minggu, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah hari Minggu ini dengan memuji Tuhan dari KJ 21 bait yang pertama dan kedua. Tuhanku, Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Marilah saudaraku, kita mengakui dosa-dosa kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang di dalam kasih setiamu Engkau menyertai, membimbing dan menuntun, serta memberkati kami. Oleh dan di dalam kasih dan kuasa-Mu lah, sehingga pada pagi hari ini kami boleh Engkau perkenankan untuk melakukan ibadah kami ini.
Kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan di dalam doa ini, menyerahkan diri kami apa adanya, dan memohon belas kasih-Mu untuk menguduskan kami dari dosa dan kesalahan kami. Memohon kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, menyertai dan memampukan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Mari saudara kita bangkit berdiri tegak di hadapan Tuhan untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan berfirman, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Sebelum kita bersama-sama disapa oleh firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan menginsapkan kita kepada kehendak Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah menguduskan kami dari dosa-dosa kami. Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Kami bukakan hati kami mengundang Engkau ya Roh Kudus, menguasai hati, akal budi pikiran, mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh menemukan kehendak Allah
melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita gumuli di dalam kebaktian kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-19 ditambah dengan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan kepada kita. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 ditambah dengan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan ramah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Tema khotbah kita dari pembacaan kita tadi, jangan terus menentang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang dalam kehidupan ini orang memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan keinginan dan pikirannya sendiri. Sementara apa yang diinginkan dan apa yang ada dalam pikirannya syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Sikap seperti ini
tidak luput dari kehidupan beriman kita ataupun dari kehidupan bergereja kita. Dengan kata lain, ada banyak modus di balik apa yang kita lakukan dan katakan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan pikirkan, kebenaran dan kebaikan apapun akan terus ditentang atau berusaha semampunya untuk menolak. Sehubungan dengan itu, tema khotbah kita hari ini adalah jangan terus menentang. Mari kita simak perikop bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan 25 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan tentang penentangan dan penolakan umat Allah Israel, khususnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam ayat Lukas pasal 7 ayat 30. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menentang terhadap karya Allah melalui kehadiran Yohanes dan Yesus untuk menuntun mereka kepada kehidupan yang benar dan menyelamatkan. Yesus menggambarkan penentangan dan penolakan tersebut seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Di sini, Yesus mengumpamakan dirinya dan para nabi bagaikan peniup seruling yang memainkannya, tetapi mereka tidak bergeming walaupun mendengar musik yang dimainkan. Mereka tidak peduli, mereka hanya tertarik dengan hal yang sama seperti pikiran dan keinginan mereka. Demikian halnya dengan pewartaan keselamatan. Yohanes tampil mewartakan keselamatan, tetapi dicela karena ia tidak makan dan minum. Lalu Yesus datang mewartakan keselamatan itu, tetapi tetap dicela walaupun ia makan dan minum. Makan atau tidak makan hanyalah alasan belaka untuk menentang dan menolak keselamatan yang diwartakan oleh Yohanes maupun Yesus. Mereka mencela dan tidak suka kepada berita keselamatan itu. Jadi dari sini saudara-saudara, menentang dan menolak tidak harus berhadapan lalu main keras-kerasan. Tetapi ketika kita tidak menanggapi, merespon seruan, sapaan, kunjungan Allah di dalam kehidupan kita, sudah termasuk menentang dan menolak, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Padahal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka adalah umat Allah yang telah lama menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat itu. Tetapi ketika keselamatan itu datang, mereka mengeraskan hatinya dengan menggunakan standar pikiran sendiri. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis
yang ingin memastikan tentang kedatangan Mesias yang dijanjikan itu melalui nubuat Nabi. Ia mengutus muridnya pada Yesus dengan bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu?" Jawab Yesus sangat jelas, bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu diragukan lagi, sebagaimana yang sudah tertulis tentang tanda-tanda kedatangannya, sudah tergenapi dan nyata dalam hidup dan pelayanan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita di sini. Sikap orang Yahudi yang dingin dan apatis dipertentangan dengan sikap Yohanes Pembaptis yang menyuruh muridnya untuk mempertegas. Jadi, kalau ada keraguan-raguan, kalau ada pergumulan-pergumulan hidup kita, kalau ada pertanyaan di dalam pengalaman hidup kita, di dalam batin kita, datanglah kepada Yesus. Tanyakan dan berdialoglah. Maka kamu pun akan mengalami kelegaan sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini. Di sini Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kepada kita, kuasa dan perbuatan Allah tidak akan dapat diselami oleh pikiran dan akal manusia. Tuhan berbuat bukan seperti pikiran dan kemauan dan keinginan manusia. Mereka pasti akan menolak Yesus jika menggunakan pikiran dan keinginannya. Itulah sehingga Yesus mengatakan, "Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai." Dalam ayat 25. Dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 21, di sana dikatakan, orang bijak dan pandai dikenakan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, serta pemuka-pemuka agama Yahudi. Karena mereka merasa mengetahui kehendak Allah dan mencari keselamatan dengan usaha sendiri melalui upaya-upaya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Mereka yakin betul melalui usaha dan kerja keras mereka bahwa mereka sudah selamat. Itulah akal budi dan pikiran mereka. Bahkan itu juga yang dipaksakan untuk dilakukan oleh umat ataupun orang-orang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengherankan jika dalam Matius pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil." Orang kecil yang dimaksud di sini adalah mereka yang rendah hati, yang tidak memegahkan diri dan hidup dengan iman yang tulus. Lalu mereka dapat memahami dan menerima berita keselamatan itu, mendengar dan mengikut Yesus. Sedangkan orang bijak adalah mereka yang mengandalkan intelektualnya lalu sombong. Orang-orang yang mengandalkan kesombongan intelektual dengan segala macam pertimbangannya akan menutup diri terhadap kebenaran
dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Kepada orang-orang kecil inilah Yesus berkata di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus mengundang untuk datang kepadanya. Undangan Yesus ini menunjukkan besar kasih setianya. Dia memahami ketidakberdayaan manusia dan mau menanggung segala kelelahan manusia dalam mentaati hukum-hukum Allah. Undangan Yesus ini bukan tanpa jaminan. Dengan jelas Yesus menjanjikan kelegaan kepada mereka yang mau beriman kepada Kristus. Yesus ingin kita datang kepadanya. Tetapi jangan pergunakan pertimbangan pikiranmu, akalmu untuk datang kepadanya. Tapi bukakanlah hatimu, akal budimu, lalu mendekat dan mau mendengar firman dan sapaan Tuhan. Saudara-saudara, kuk yang ditawarkan oleh Yesus ini berbeda dengan kuk yang lama. Kuk itu di dalam Alkitab menunjuk kepada hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalau di dalam kehidupan orang Yahudi, 613 hukum Taurat harus dihafal dan dilakukan oleh umat. Baru dia bisa selamat. Itulah di dalam pikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengatakan ringan. Karena yang 613 itu disimpulkan. Dan itulah kuk yang baru yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Hukum kasih. Jadi untuk melakukannya ini juga tidak akan terbeban. Karena jikalau kita mengasihi, pasti dengan sukacita, dengan ringan, kita bisa memenuhi dan melakukan tuntutan hukum untuk mengasihi itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini juga Yesus tidak hanya memberikan perintah dan meletakkan kuk itu, tetapi dia mengikatkan dirinya dengan orang-orang yang percaya. Jadi kita berjalan bersama dengan Kristus di dalam melakukan perjalanan hidup kita. Kristus mau bersama-sama dengan kita untuk menanggung apa yang harus kita tanggung di dalam kehidupan ini. Ini bukan hanya idea dan ajaran. Makanya yang dibutuhkan dari kita, datang menjumpai dan menyerahkan diri kita seutuhnya. Merasakan dan mengalami kuasa dan kasih-Nya yang bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan segala sesuatu
apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Allah menghendaki agar manusia hidup dalam kelegaan, ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Semuanya itu dikerjakan dan ada pada Yesus Kristus. Tuhan memanggil, Tuhan mengajak dengan lemah lembut dan dengan kerendahan hati menghampiri hidup kita. Dia ingin kita mengalami kekayaan yang telah disediakan itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Dia tidak ingin kita menanggung beban hidup ini sendirian. Dia mau bersama dengan kita berjalan menjalani hidup kita sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk datang kepada Kristus dan menyerahkan diri sepenuhnya dalam kasih dan kesetiaannya kepada kita. Mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Atau selama ini pengenalan kita pada Yesus hanya sebatas ritual keagamaan dan bukan menghampiri dan mengenal pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, sehingga kita berserah diri sepenuhnya untuk disertai dan diselamatkan. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita membawa ungkapan syukur berupa persembahan kita kepada Tuhan dengan selalu mengingat firman-Nya yang terambil di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita dan doa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, dan segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau telah sediakan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami. Kami datang menyerahkan diri kami dan mempersekutukan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, boleh merasakan kebersamaan kami dengan Engkau ya Kristus, di dalam menjalani jalan kehidupan kami masing-masing. Supaya semua beban-beban kehidupan kami boleh rasakan dengan ringan dan melegakan hati kami. Kami percaya Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami di dalam meraih rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami memohon uluran tangan kuasa-Mu untuk menjamah tubuh mereka. Kuasa kasih-Mu ya Kristus yang memenuhi roh, jiwa, batin, dan perasaan mereka. Biarlah kuasa Tuhan yang mengalir di dalam tubuh mereka untuk memulihkannya. Kami juga berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, menaikkan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan setia bersama dengan mereka dan memberkati kehidupan mereka. Biarlah pengalaman di dalam usianya yang baru ini, mereka boleh merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan yang bertambah. Demikian juga kasih setia mereka kepadamu ya Kristus. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan gereja-Mu ini. Demikian juga dengan gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengetahui keadaan kami. Engkaulah kekuatan dan sumber penghiburan dan semangat bagi gereja-Mu ini. Semangati kami untuk menjalankan tugas panggilan kami sebagai gereja Tuhan, mengumandangkan kebenaran dan kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Kami berdoa untuk keutuhan dan persatuan serta ketentraman masyarakat Purbalingga ini. Jauhkan orang-orang maupun masyarakat dari kuasa-kuasa penyakit COVID. Kami berdoa untuk Yayasan Bina Harapan. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang menyemangati para pengurus yayasan maupun guru-guru, yang menjagai dan memberkati para orang tua murid. Persatukanlah hati kami untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada yayasan ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, di sini juga kami bawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Berkatilah dan terimalah. Mampukan gereja-Mu ini untuk menggunakannya, untuk menyatakan kasih dan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami juga memohon berkat Tuhan untuk memberkati kami semuanya. Berkatilah
usaha-usaha dan kerja kami. Demikian juga rencana-rencana kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka masing-masing. Kami mohon Engkau persatukan kami di dalam kasih, kuasa, dan pemeliharaanmu. Demikianlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.